Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Nur Iksan, kelas 11 TKJB, asal sekolah SMKN 2 Banjarmasingan. Kali ini saya akan presentasikan Badan Standarisasi Dunia. Tujuan penggunaan standarisasi atau aturan dalam media komunikasi atau protokol. Tujuan secara umum untuk melakukan deteksi pada kondisi media komunikasi serta bertukar informasi kepada pengirim atau penerima agar berjalan dengan akurat dan lancar. Tujuan lain dari protokol, melakukan definisi adanya kontak fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin yang lainnya mengirimi suatu komunikasi, bagaimana format yang pesan digunakan, mendeteksi bagaimana rugi pada hubungan jaringan pada langkah-langkah yang dilakukan, dan selanjutnya negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Organisasi standarisasi TTU International Television International. TTU didirikan sebagai internasional dan telegraf Unifin di Perancis 17 Mei 1865, merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membangkukan dan melokasi radio internasional dan telekomunikasi. 2. ITC International Electro-Commission. IMC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektronik. 3. ISO International Standard Obligations. Didirikan pada 23 Februari 1947, organisasi internasional untuk standarisasi internasional. Organisasi ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari awal-awal dan badan standar nasional setiap negara. ISO menetapkan standar-standar industri dan komersial. 2. ISO yang merupakan lembaga nilai internasional. Yang keempat, IEE. IEE adalah Institute of Industrial and Electro Engineering. Didirikan 1 Januari 1963. IEE adalah organisasi nilai internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang promosikan perkembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa energi. ANSI didirikan pada 14/1998. ANSI Material Standard adalah sebuah lembaga nilai swasta, sebuah kelompok yang didefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri promosi dan informasi. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari usaha pemerintah dan lain-lain. Lembaga tersebut mengawasi perbuatan diperlakukan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman secara langsung bisnis secara sektor. 6. ANTS Artet Trade Transition. ANTET mendesain standar high speed low area network yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol tim antar industri dengan kontrol channel. Artet juga mulai sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data dua network. Metode memakai ArcNet, controller chip, dan kabel transfer yang dihubungkan dalam network. 7. CE Internasional dan Ilmotion. Dikembangkan pada tahun 1913. CE adalah organisasi dan formal yang dipertemukan dalam melayani bernegara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan warna dan visual effect dan serta teknologi citra. DISA Data Integration Standardization.
DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal margin dalam bisnis elektronik bisnis. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dan trade elektronik komisi yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data Internet material distributasi oleh Antesia Administration Standard Industry memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area tekanan dan mengajar antara lain komponen elektronik, komponen elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet dan security. EIA Electronic Industry LLC. Organisasi yang anggotanya adalah Public Electric dan industri pada bidang telekomunikasi yang mendirikan Techial Choni TRC 30962 untuk mengembangkan standar inovatif perangkat tambahan dari data terminal admin seperti komputer dan data komputer dan seperti modem. ETHIMA Computer Master Committee. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang diperlukan standar dalam sistem teknologi informasi. Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam tema state, sebuah standar dan mengolah DataScript. NTC European Telematication Standard. NTC merupakan telekomunikasi standar institute, adalah organisasi menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. NTC diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa Elite Committee yang dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. PPC Federal Commission. PPC adalah organisasi yang digerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi dalam hal penggunaan sinyal frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. PPC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat, baik yang menggunakan radio, televisi, wireless, dan satelit dan kabel. INTF Internet Engineering Test. Organisasi ini bertugas mempelajari masalah-masalah teknik dan jaringan komputer internet, kemudian mengajukan solusi kepada organisasi yang bernama IB Internet Advisory. Organisasi ini mengatur standar protokol untuk internet. INTIS International Committee for Informatic Standard. Organisasi INTIS protes dalam menciptakan standar yang bertanggung dalam komunikasi teknologi. ICT melalui media penyimpanan, storage, dan processing, transfer, dissemination, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. IT Informasi Teknologi Industri dan Choice merupakan sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komponen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. TI Telecommunication Industry Association merupakan organisasi yang bertugas mengadaptasi standar dunia ke dalam lingkungan Amerika. Cambridge CN merupakan organisasi atau badan standarisasi teknologi informasi di Eropa. Flyer layer. Fungsi ini adalah mendesain media transmisi jaringan multimedia, penyiaran, transmisi data, insulasi, dan seperti hal termen teknologi ring, teknologi pengekalan. Ini juga mendesain bagaimana network dapat mendesain media atau layar untuk menerima data mentah media fisik, contoh protokol dan 10 base dan 10 base 100 bit TRS. Data link layer. Lapisan pada OSI ini adalah data link layer merupakan salah satu layer penting karena memiliki proses berikut. Mengurusi kesalahan, menentukan bagaimana setiap dari data kelompok ke dalam parameter yang penghematan perangkat keras, menentukan sebuah kelas berkomunikasi.
Terdapat dua level pada license ini, yaitu Logitech Tentriconal, Media Eternal, dan MC. Network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi ini utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP Internet Protocol dan sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data melakukan proses routing. Fungsi ini berupa hardware jaringan seperti router dan jaringan. Fungsi hubung berjalan pada layer ini dengan melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Transposi layer. Sesuai dengan namanya, transposi layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai mengantar fungsi utama dan transport layer. Pada lapisan ini, OSI ini adalah memecah data dan paket-paket dan mentransmisikan data dan transition layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat perumahan paket-paket data dan sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah dan melakukan proses transmisi ulang paket-paket yang hilang berkat adanya transisi layer. Maka setiap data yang saling berjalan pun menjulur setlink dengan lancar tanpa ada gangguan. Selanjutnya, session layer adalah lapisan selanjut OSI yang lapisan session layer ini adalah memiliki fungsi utama mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Presentation layer. Layer kedua pada saat mulai transfer dan tidak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer mengirim paket data tersebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan presentation layer ini adalah lapisan aplikasi protokol layer. Partition berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan presentation layer: Predictor, Start, Virtual Network, Computing, Remote, dan Desktop. Selanjutnya, complete layer merupakan lapisan pertama yang saat sebuah transfer lapisan terakhir dilewati begitu komputer menerima data tersebut. Fungsi dari presentation layer dalam sebuah fungsi seperti mengajukan integrasi aplikasi jaringan, mengatur bagaimana aplikasi untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan sebuah jaringan. Protokol layer application ada beberapa di tempat pada lapisan session layer ini, yaitu HTTP, NCTP, dan NPS. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.